Apakah terlihat, Dr. Titin? Jelas, Dr. Fitri. Silakan, Dok. Terima kasih. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunir. Tentu saja kita di program pendidikan dokter spesialis itu tidak bisa lepas dari pendidikan dan pelayanan. Di mana kita semua tahu bahwa dalam program pendidikan dokter spesialis itu ada rotasi klinik atau tadi istilahnya tour of duty, dan di rotasi klinik inilah kita mendapatkan jumlah kasus akhirnya kita akan mencapai suatu kompetensi yang sudah disyaratkan oleh kolegium. Namun dengan adanya era pandemi COVID ini, tentu saja hal ideal itu tidak bisa terjadi karena kita juga ada pembatasan jam kerja, di mana untuk mengurangi adanya banyak dokter yang berkumpul dalam satu tempat, dan juga pembatasan perpindahan antar unit kerja agar menghindari adanya cross infection. Dan ada beberapa peserta didik kami dirumahkan karena adanya riwayat kontak erat dengan PDP dan akhirnya menjadi ODP dan akhirnya self isolation selama 2 minggu. Dan tentu saja tidak bisa dihindari juga bahwa jumlah kasus juga dengan sendirinya akan menurun. Sehingga ini akan mempengaruhi kompetensi yang kita harapkan. Dan sebisa mungkin tadi sesuai arahan dari dekan, bahwa sebisa mungkin kita tidak merugikan peserta didik dari masa studinya. Dan hal ini juga sebenarnya bukan hanya masalah di kita. Dari tahun 2004 pada saat ada pandemi SARS, pada di Hong Kong dan juga sampai ke Kanada, mereka juga sudah mengalami hal ini. Dan kita sekarang juga mengalami hal ini, dan tidak hanya di kita, tentu saja ini sudah di seluruh dunia. Dan mau tidak mau ini mempengaruhi seluruh pendidikan kedokteran, baik pendidikan kedokteran di tingkat dokter umum maupun dokter spesialis. Dan dari berbagai literatur memang setuju pada akhirnya adalah optionnya hanyalah melalui daring atau virtual atau online istilahnya. Dan adalah yang kedua pilihannya adalah melalui telemedicine, di mana berbagai literatur dan berbagai negara menawarkan bahwa virtual class itu bisa untuk memberikan kuliah, problem based learning, jurnal atau book reading, bahkan sampai hingga assessment. Dan juga yang ditawarkan yang kedua adalah telemedicine, di mana dengan telemedicine ini kita tetap bisa mendapatkan suatu clinical skill, di mana clinical skill yang kita dapatkan adalah minimal adalah bagaimana cara peserta didik mendapatkan cara anamnesis atau clinical history, dan bagaimana memfollow up pasien-pasien dengan penyakit kronik. Namun yang masih pertanyaan adalah bagaimana dengan procedural skill atau tindakan yang mungkin nanti akan dibahas oleh Dr. Henny. Ini sebagai gambaran bahwa di rotasi di Prodi Neurologi FKUI kami ada beberapa modul, di mana modul itu sebenarnya adalah merupakan leburan dari pendidikan dan pelayanan. Jadi kalau misalnya peserta didik di fase di neuro CVD atau onkologi, maka residen tersebut secara ilmiah dia akan mendalami neuroonkologi dan juga merawat pasien onkologi dalam masa waktu tertentu. Namun dengan adanya pembatasan-pembatasan ini, di mana pendidikan dan pelayanan ternyata tidak bisa ideal dijadikan untuk melebur berkesinambungan. Sehingga di era pandemik ini, Prodi Neurologi kita mengambil inisiatif atau ide bahwa rotasi modul ini kita agak pisahkan antara pendidikan dengan pelayanan. Jadi di pendidikan tadi kami ada beberapa tahap kompetensi, di mana tahap 1 tentu saja masih MKDU, tahap magang itu ada tahap magang 2A, 2B, dan ada tahap mandiri sesuai level kompetensinya. Di pendidikan mereka tetap menjalani pendidikan sesuai modulnya secara keilmuan. Jadi secara keilmuan atau pendidikan residen tetap diputar sesuai jadwal rotasi yang ada, menyelesaikan tugas dan sesuai modul yang dijalani. Jadi misalnya presentasi kasus di bidang neuroinfeksi, maka mereka akan presentasi kasus di bidang tersebut, juga di CVD dan onkologi. Namun perbedaannya adalah walaupun mereka tidak memvisit pasien yang dirawat
pada stase tersebut, mereka tetap mengikuti perkembangan pasien yang berkaitan pada modul tersebut secara tertulis, jadi berdasarkan rekam medik. Jadi peserta didik mengikuti perkembangan pasien berdasarkan rekam medik yang divisit oleh teman selevel kompetensinya. Nah, dengan kami bergerak tersebut karena ada kebijaksanaan dari dekan yang tadi disampaikan oleh dekanat yang disampaikan oleh Dr. Yunit bahwa perubahan pembelajaran MDU, MDK dan juga pada program spesialis maka dimaksimalkan melalui daring atau KBM berbasis daring. Sehingga kami secara pendidikan kami sudah menjalani KBM berbasis daring, yaitu melakukan virtual class, di mana virtual class ini adalah untuk jurnal dan book reading, presentasi kasus, dan juga kuliah umum. Tidak bisa dihindari bahwa akhirnya kuliah umum yang ya mungkin sudah ditinggalkan dahulu, sementara ini kita pakai lagi metode pedagogi itu bahwa kuliah umum menjadi penting untuk menambah keilmuan peserta didik. Kuliah umum dari prodi kami menjadwalkan secara memakai Google Form, meminta kesediaan tiap DPJP apakah akan menyampaikan topik tertentu dan waktu yang fleksibel untuk DPJP atau staf pengajar tersebut. Dan juga kita memanfaatkan suatu e-learning management system yang dipunyai oleh UI, yaitu EMAS, di mana kita bisa menyampaikan berbagai literatur, modul-modul bahan kuliah, bahkan kuis pada sistem EMAS ini. Nah, di samping itu pelayanan juga tidak bisa dihindari, pelayanan tetap harus dijalani. Jadi, sesuai level kompetensinya, seluruh residen dilebur ke dalam suatu sistem pelayanan. Jadi tidak dibagi-bagi, tidak terkotak-kotak lagi menjadi PPDS tertentu hanya merawat pasien stroke atau CVD atau PPDS tertentu hanya infeksi. Jadi seluruh level kompetensinya, sesuai level kompetensinya, pada level kompetensi tertentu, dilebur seluruh residen dan mereka menjalani visit pasien termasuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Di mana tiap level kompetensi ini kami bagi dua tim, yaitu tim A dan tim B. Tim A dinas pagi dan tim B untuk jaga malam, sehingga freeze terdapat ada waktu freeze satu minggu untuk menjaga fitnya residen masing-masing. Dengan supervisinya. Jadi supervisi kami mengadakan rondo virtual. Rondo virtual ini bisa merupakan rondo divisi dan yang ada juga adalah rondo besar departemen. Rondo divisi, tiap divisi melaksanakan rondo virtual, di mana residen yang stase modul tersebut merangkum seluruh pasien yang dirawat pada divisi tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak memvisit secara tiap hari, namun dirondekan setiap sekali per minggu pada tiap divisi, sehingga tiap residen pada modul tersebut mengikuti pasien tersebut, mengikuti perkembangan dan juga dengan berdasarkan DPJP, dengan bersamaan DPJP-nya. Lalu satu kali per minggu kami menjalani ronde besar departemen. Ronde besar departemen ini adalah seluruh divisi bergabung dalam satu meeting dan membahas pasien-pasien sulit, dan keuntungannya adalah semua DPJP bisa melihat pasien yang tidak merupakan pasien divisi tersebut. Di mana pada ronde virtual ini kami menyantumkan juga Presiden merangkum perkembangan pasien dalam PPT dan juga memvideokan pemeriksaan fisik yang dibutuhkan untuk menunjang diagnosis, sehingga tidak hanya riwayat, tetapi imaging, lab, dan juga bahkan memvideokan pemeriksaan fisik, sehingga seluruh residen bisa melihat
pemeriksaan fisik pada pasien tertentu, terutama pemeriksaan fisik pada kasus-kasus yang langka. Jadi tetap bisa dilaksanakan. Lalu selain ronde virtual, kami juga tetap ada ronde face-to-face, di mana ronde face-to-face ini adalah ronde divisi, ada juga namanya ronde generik, dan juga ada 1 DPJP setiap hari pada rawat jalan. Ronde divisi adalah 1 orang DPJP divisi merondokan pasien perawatan tiap divisi dengan PPDS yang bertugas follow up walaupun tidak stase pada divisi tersebut pada hari tertentu, jadi tidak tiap hari. Ronde generik, 1 orang DPJP merondokan seluruh pasien perawatan pada hari tertentu. Jadi tidak semua residen ikut dalam ronde tersebut karena kita ada ronde virtual, tetapi ronde face to face ini kita membatasi hanya beberapa residen dengan 1 DPJP, tentu saja dengan social distancing dan memakai APD yang lengkap. Jadi tetap ada kegiatan pendidikan dan pelayanan dengan supervisi sesuai dengan level kompetensinya. Tentu saja dengan berbagai metode ini kami tetap meminta umpan balik dari staf pengajar dan seluruh PPDS. Ini kami meminta umpan balik dari seluruh PPDS melalui virtual. Bagaimanapun yang terlibat pada sistem belajar mengajar ini adalah staf pengajar dan peserta didik. Sehingga tingkat kepuasan dan apa metode belajar yang sesuai untuk mereka sebisa mungkin prodi akan fasilitasi sehingga kompetensi mereka paling tidak berkurang. Dan walaupun jumlah kasus menurun, kami berharap secara keilmuan level kompetensi ini tetap dapat dicapai. Mungkin kesimpulannya adalah memang dengan era ini kita memaksa kita untuk mengubah semua sistem pembelajaran menjadi virtual, dan kita tetap harus bergerak secara dinamis untuk memilih berbagai pilihan dan inovasi yang paling efektif. Dan namun memang beberapa hal ya seperti procedural skill mungkin belum cukup terwakili dengan metode virtual ini. Yang mungkin nanti akan dibahas oleh Dr. Heni untuk lebih lanjut. Terima kasih, begitu paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.